Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eratoni Agung Sari Praja, mahasiswa program Pascasarjana, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan video pembelajaran mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif minggu pertama dan minggu kedua. Pada minggu pertama kali ini kita akan mempelajari hakikat penelitian. Pertama, kita harus paham terlebih dahulu pengertian dari penelitian itu sendiri. Yang kedua, alasan perlunya dilaksanakan sebuah penelitian. Ketiga, apa tujuan dan fungsi penelitian. Serta yang keempat, sumber-sumber ilmu pengetahuan. Surjono Sukanto di dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, konsisten, serta bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Demikian Surjono Sukanto di dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum. Lalu kenapa pentingnya dilakukan sebuah penelitian? Pertama, alasannya adalah untuk karena kesadaran keterbatasan, pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. Yang kedua, karena pemenuhan rasa ingin tahu dan pemecahan sebuah permasalahan. Yang ketiga, untuk pemenuhan pengembangan diri. Sekarang kita memahami tujuan dari penelitian itu. Sebagaimana Sugiono di dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D menjelaskan ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama adalah tujuan eksploratif, di mana penelitian itu dilakukan untuk penemuan pengetahuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang kedua, tujuan verifikatif, di mana penelitian dilakukan untuk membuktikan atau menguji kembali kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Terakhir, tujuan pengembangan. Penelitian ini untuk menggali lebih dalam atau mengembangkan suatu penelitian atau pengetahuan yang telah ada. Lalu apa fungsi dari penelitian tersebut? Pertama adalah untuk mendeskripsikan serta memberikan data atau informasi. Kedua, untuk menjelaskan latar belakang tentang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. 3, untuk menyusun sebuah teori. 4, untuk meramalkan, mengestimasi, memproyeksikan suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan dengan data-data yang sudah dikumpulkan. Yang kelima adalah untuk mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang sedang terjadi. Lalu sumber ilmu pengetahuan ada 2. Yang pertama, pendekatan ilmiah. Kedua, pendekatan non-ilmiah. Metode ilmiah, suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Sedangkan metode non-ilmiah adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang hanya berdasarkan pendapat para ahli yang belum tentu kebenarannya. Lalu, apa perbedaan karya ilmiah dan non-ilmiah? Metode ilmiah itu karakteristiknya perumusan masalahnya jelas dan spesifik. Masalahnya dapat diamati dan diukur secara empiris, jawaban masalah berdasarkan pada data, proses pengumpulan dan analisis datanya, kemudian pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar, terakhir kesimpulan terbuka untuk diuji oleh orang lain. Sedangkan karakteristik metode non-ilmiah, perumusan masalahnya kabur, masalah tidak selalu dapat diukur secara empiris, jawaban tidak didasarkan atas data, proses pengumpulan dan analisis datanya, dan terakhir, kesimpulan tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Sekarang kita lanjut untuk mata kuliah di minggu kedua. Kita akan mempelajari metode, ragam, jenis, dan rancangan penelitian. Surjono Sukanto menjelaskan jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Pertama, tujuan eksploratif, di mana penelitian dilaksanakan untuk penentuan ilmu pendidikan dan masalah yang baru dalam bidang pendidikan. Tujuan yang kedua, tujuan pengembangan, di mana penelitian dilaksanakan untuk pengembangan ilmu yang telah ada. Tujuan yang ketiga adalah tujuan verifikasi. Adapun jenis-jenis penelitian berdasarkan metode yang digunakan, yang pertama, penelitian sejarah. Penelitian sejarah ini merupakan ex post facto research di bawah payung qualitative research.
Kedua, penelitian deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena yang terjadi saat ini. Ketiga, penelitian eksperimen. Penelitian ini berusaha untuk mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain. Yang keempat, penelitian survei. Penelitian ini mengambil sampel dari satu populasi. Survei merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu. Terakhir, penelitian ex post facto. Penelitian ini dilakukan terhadap suatu kejadian yang telah berlangsung. Kemudian, metode penelitian berdasarkan bidang kajian. Yang pertamanya, penelitian akademis. Penelitian ini dilakukan oleh para mahasiswa dalam membuat skripsi, tesis, dan disertasi. Kedua, penelitian profesional. Penelitian ini dilakukan oleh para peneliti, termasuk dosen, dengan tujuan mendapatkan pengetahuan baru. Ketiga, penelitian institusional. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk pengembangan lembaga. Hasil penelitian akan sangat berguna bagi pimpinan untuk kelanjutan lembaganya. Terakhir, jenis-jenis penelitian menurut Surya Brata, ada penelitian deskriptif, di mana metode ini untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, serta akurat pada fakta. Kedua, penelitian pengembangan. Metode ini bertujuan untuk menyelidiki pola-pola dan urutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Ketiga, penelitian korelasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi suatu faktor dengan variasi faktor lain. Keempat, kausal komparatif. Metode ini untuk melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan hubungan sebab akibat. 5. Penelitian eksperimen. Dan yang terakhir, penelitian tindakan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.